Bagaimana nasib investasi Anda jika kondisi This first on CNN, ekonomi 6 dunia different baik? climate inflasi yang action terjadi groups di are banding Amerika together Serikat now dan to make a bagaimana ini $100 juga million nantinya push for dikhawatirkan Malam ini kita akan bahas apakah tingkat inflasi Indonesia yang tercatat tertinggi dalam 5 tahun terakhir, yakni di angka 4,35% sudah memengaruhi. We are aware of President Sukarno's political aspiration and progress during the previous order. When he was known as the Lighthouse Project, this project highlights Indonesian supremacy as a young, newly independent nation while simultaneously positioning as the beacon of the developing nation. When Indonesia was finally selected to host the Asian Games, the Lighthouse Project was officially established in order to get Jakarta ready to host the Asian Games. President Sukarno started asking engineering graduates and construction professionals for all throughout Indonesia for help. The Senayan Main Stadium, Hotel Indonesia, National Monument, Tugu Welcome, TVRI, and Semanggi Bridge are only a few of the accomplishments of the Lighthouse Project. In the process, rapid, huge development took place. In this instance, the main source of funding for President Sukarno are the soft loans from the Soviet Union and Sukarno. Demi Presiden Sukarno menganggukkan proyek mercusuar ini demi menggelar Asian Games ke-7 yang biayanya mencapai 3.637 miliar. Tentu perekonomian negara semakin merosot, ditambah lagi ambisi Sukarno untuk merebut Irian Barat dan Ganyang Malaysia yang juga semakin memberatkan beban pengeluaran negara di sektor politik. Pada tahun 1997, dunia sedang dilanda krisis moneter yang berdampak juga terhadap Indonesia. Kejadian ini membuat warga Indonesia banyak yang menganggur. Pengangguran pun semakin meningkat dari 4,68 juta menjadi 5,46 juta. Karena Indonesia sedang dilanda kemiskinan yang tinggi, mereka berbondong-bondong untuk berdemo, mendesak presiden untuk mengambil langkah besar untuk meredakan krisis ekonomi di Indonesia. Pada tanggal 12 Mei 1998, terjadi kerusuhan rasial terhadap etnis Tionghoa yang terjadi di Indonesia pada tanggal 13 Mei sampai 15 Mei 1998, khususnya di ibu kota Jakarta, namun juga terjadi di beberapa daerah lain. Kerusuhan ini diawali oleh krisis finansial Asia dan dipicu oleh tragedi Trisakti, di mana 4 mahasiswa Universitas Trisakti ditembak dan terbunuh dalam demonstrasi 12 Mei 1998. Hal ini pun mengakibatkan penurunan jabatan Presiden Soeharto serta pelantikan B.J. Habibie. Pada kerusuhan ini, banyak toko dan perusahaan dihancurkan oleh amok massa, terutama milik warga Indonesia keturunan Tionghoa. Tidak hanya tragedi ini, banyak tindakan kejahatan yang berupa pembunuhan dan pemerkosaan. Kerusuhan yang paling besar terjadi di Jakarta. Amok massa ini membuat para pemilik toko di kedua kota tersebut ketakutan dan menulis muka toko mereka dengan tulisan milik pribumi atau pro-reformasi. Karena penyerang hanya fokus ke orang-orang Tionghoa, beberapa dari mereka tidak ketahuan, tetapi ada juga yang ketahuan bukan milik pribumi. Sampai bertahun-tahun berikutnya, pemerintah Indonesia belum mengambil tindakan apapun terhadap nama-nama yang dianggap kunci dari peristiwa 1998. The globe was stunned by the COVID-19 outbreak, also known as what we often refer to as Corona, which started in Wuhan, China in the middle of 2019. The Chinese government takes action by blocking all entry and exit points into China, or what is often known as a lockdown. Once the virus has spread to all Chinese cities, this tale starts in the year
when two Japanese tourists are visiting Indonesia for a vacation. One of these tourists attended a party at Club Paloma and Amigos in Jakarta, where other tourists, including Indonesian, joining the Japanese visitor, they partied that night. Unaware that a Japanese visitor had tested positive for COVID-19. The Japanese traveler gradually infected everyone who visited the club with all of his illnesses. 2 days later, So experienced coughing, wheezing, and fever for a total of 10 days. Fulan visited the Yang Hospital in Depok to address his complaint. There, the physician determined that Fulan had bronchopneumonia, a form of pneumonia that makes the lungs inflamed. With a contact history involving positive COVID-19 case, Fulan was identified as a suspect for the Wuhan coronavirus. Dengan kejadian ini, secara tidak sengaja Indonesia telah terpapar wabah virus COVID-19 atau yang kita sebut sebagai corona. Wabah ini meneror warga Indonesia hingga 2 tahun lamanya. Dalam jangka waktu 2 tahun ini, Presiden Indonesia menutup semua akses keluar masuk Indonesia. Tidak hanya akses keluar masuk Indonesia yang ditutup, aktivitas warga Indonesia ditutup oleh Presiden Indonesia agar menekan kasus COVID-19 yang terjadi di Indonesia. Warga diminta beraktivitas di rumah. Pada awalnya, warga Indonesia belum mengambil pusing dengan larangan keluar rumah dari pemerintah. Setelah 8 bulan berlalu, pekerja Indonesia banyak yang di PHK atau pengurangan karyawan. Banyaknya pengurangan karyawan ini dilakukan agar mengoptimalkan sistem keuangan di perusahaan. Dengan banyaknya PHK ini, banyak juga warga negara Indonesia yang menganggur. 2 bulan berlalu setelah pengurangan karyawan tersebut, warga Indonesia menjadi susah untuk mendapatkan pekerjaan. Akibatnya, kemiskinan di Indonesia naik drastis akibat dari dampak pandemi COVID-19. Akibat banyaknya kasus kemiskinan dan pengangguran di Indonesia, kasus kejahatan di Indonesia pun semakin membengkak yang berupa pembegalan, pembunuhan, dan perampokan. Ketiga kasus kejahatan itu dilandasi karena faktor ekonomi.